Selamat pagi, salam perbendaraan. Di pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu lagi dengan Pak Fauzi Syamsuri, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaraan Jakarta 7, Guru Besar kita. Selamat pagi Mas Ado, Bang Ado, siap? Siap, selamat pagi Pak. Ya. Baik, jadi ini kita mau lanjut yang pertemuan kita beberapa hari yang lalu Pak. Siap. Ini waktu itu saya nanya masalah UMI kan, ya. nanya-nanya. Siap. Dan Bapak sudah berbaik hati mau menjelaskan Siap. mengenai UMI ke kita. Tapi memang masih ada beberapa poin yang saya masih tanda tanya ini Pak, masih bingung gitu rasanya. Jadi di sini kalau Bapak berkenan, ya mungkin bisa berbagi ilmu lagi Pak, menjelaskan ke saya begitu Pak. Nah, jadi terakhir itu Pak, Bapak kita sudah membahas mengenai antara PIP, BLU ya itu ya, BLU PIP, Pusat Investasi Pemerintah, lalu badan-badan penyalur seperti Pegadaian dan juga UMI itu sendiri. Tapi Pak, apa hubungannya, atau lebih tepatnya ada nggak hubungannya itu antara pembiayaan UMI itu dengan kita nih Pak, kita KPPN, Direktorat Jenderal Perbendaraan, itu ada hubungannya nggak ya Pak? Pasti ada hubungannya, baik-baik saja dan erat. Itu dia. Nah, yang pertama yang perlu saya jelaskan, sebenarnya kan PIP itu adalah salah satu BLU di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Cuman selain itu, ya, jadi artinya secara institusi DJPB itu berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembiayaan UMI itu sendiri. Nah, jadi ini sedangkan termasuk Kanwil maupun KPPN. Nah, KPPN sendiri itu bertugas ya melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEF UMI sebagaimana diatur di dalam Perdirjen 66 tahun 2022. Nah, kemudian ya peran lain KPPN dan Kanwil juga dapat sebagai point of contact ya bagi para stakeholders. Jadi untuk mendapatkan update informasi terkait program pemerintah untuk UMKM dan pembiayaan UMI, termasuk acara kita yang hari ini dan yang kemarin itu, Mas Ado. Itu dia. Iya. Dan saya juga menjelaskan ini sebagai ya pengejawantahan daripada ketentuan itu. Itu dia Mas Ado. Iya Pak. Iya, ini kalau dipikir-pikir ini juga termasuk kegiatan sosialisasi ya Pak. Ya Mas Ado. Oke. Yang tadi Bapak bilang dari KPPN, ya, kalau saya fokus ke KPPN lah Pak, sebagai bagian dari keluarga KPPN Jakarta 7 kan Pak. MONEF-nya ini Pak, MONEF macam apa dan ke siapa Pak? Apa yang kita MONEF-kan ini Pak? Ya, MONEF itu ada dua ya kegiatan MONEF, baik terhadap penyalur ya maupun terhadap debiturnya ya. Penyalur itu bisa saja nanti kepada seperti kepada PMN-nya, kepada pegadaiannya, terus kepada koperasi-koperasinya maupun kepada penerima kepada penerima bantuannya atau debitur ya. Nah, kalau kepada penyalur ini kita lakukan secara triwulan dan yang menjadi objek monitoring dan evaluasinya adalah ketepatan data debitur yang direkam oleh MONEF. Jadi nggak boleh main-main merekam hal itu, nggak boleh fiktif ya terkait dengan hal itu. Adapun yang dicek ya untuk penyalur itu adalah 6 elemen data. Pertama NIK ya, itu pasti itu. Yang kedua nama debiturnya, yang ketiga tanggal akadnya, yang keempat itu tenornya, kelima itu nilai akadnya, dan yang terakhir itu adalah agunannya jika ada ya, kalau terutama untuk perorangan loh ya. Kalau untuk kelompok kan nggak ada agunannya, masing-masing dengan tingkat toleransi datanya masing-masing. Itu Mas Ado yang saya kira yang perlu saya sampaikan. Nah, sementara untuk kepada debitur ya, kalau tadi per triwulanan ya, ini dilakukan secara periodik per semester dengan sistem baseline dan endline ya. Sorry agak ke Inggris-Inggrisan ini ya. Itu dia dilakukan dengan cara media wawancara langsung dari KPPN kepada debiturnya. Jadi misalnya kayak Mas Ado yang bertugas di KPPN nanti, mungkin saya tugaskan untuk melakukan wawancara kepada debitur yang terpilih setelah kita berkoordinasi dengan katakanlah penyalurnya ya.
itu dia dengan perantara dari penyalur. Untuk wawancara bisa kita lakukan secara tatap muka langsung ya, dan biasanya sampai dengan saat ini kita kebanyakan tatap muka langsung Mas Ado ya, walaupun jauh-jauh atau dengan telewicara kan bisa lewat Zoom kan gitu. Nah cuman khawatirnya kalau lewat Zoom kan mereka nggak punya fasilitas Zoom-nya kan gitu. Nah, tapi bisa kita telepon juga sesuai dengan kebijakan masing-masing KPPN. Kalau di KPPN Jakarta 7 kita langsung face to face dengan mereka. Itu Mas Ado yang perlu kami sampaikan. Berarti menyesuaikan kondisi juga ya Pak untuk debitur. Iya. Saya agak kaget juga sih waktu ternyata kita juga sampai ke debiturnya ya gitu. Saya pikir kita cuma sampai dengan pegadaiannya atau PNM-nya aja gitu. Iya. Tapi enggak ya? Iya. Jadi harus sampai ke semuanya Mas Ado. Jadi dua sisi kita lakukan monitoring, baik kepada penyalur ya, baik kepada penerima bantuannya, agar kita bisa terus cross check ya, dan agar monitoring dan evaluasi kita bersifat komprehensif. Itu Mas Ado. Oke. Nah, itu untuk kalau untuk ke debitur nih Pak. Ini kan berarti yang penerima pinjamannya ya, Pak. Itu apa aja Pak yang kita monefkan gitu loh Pak? Iya. Nah, itu ya. Ya, jadi dengan metode wawancara kepada debitur tadi ya, apa yang kita wawancarai itu kan gitu. Apakah cuman tanya-tanya apa yang kita tanyain kan gitu. Jadi yang kita gali itu ada 3 Mas Ado. Pertama, nilai keekonomian debitur atau NKD. Kemudian NKD itu artinya adalah merupakan pengukuran kemampuan ekonomi debitur yang merupakan gabungan antara nilai keekonomian pribadi, nilai keekonomian usaha, dan nilai keuangan inklusif. Jadi yang kita nilai itu nilai keekonomian debitur tadi yang merupakan kombinasi dari 3 hal, nilai keekonomian pribadi si debitur sendiri, nilai keekonomian usahanya, dan nilai keuangan inklusinya. Nah itu dia. Mungkin apa yang bisa maksud dengan NKP itu tadi gitu ya. Apa yang disebut dengan NKP? NKP itu sebenarnya mencerminkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan taraf hidup. Contohnya ya, itu misalnya berapa pengeluaran rumah tangga per bulannya, terus kemudian kondisi rumah dan sanitasinya, punya WC enggak kan gitu, terus kemudian lantainya tanah atau kemudian sudah ubin atau masih pakai lantai biasa, terus kemudian berapa rasio anak sekolahnya kan gitu, apakah kalau dia punya anak dalam usia sekolah berapa yang sekolah, itu saya kira Mas Ado. Oke. Ya, nah sementara kalau nilai NKU ya, itu lebih berfokus pada ekonomi debitur dari segi asetnya berapa, omsetnya berapa, dan jumlah tenaga kerja pada usahanya. Kan kita tahu tadi memang tenaga kerjanya kan paling sedikit kan gitu, atau jangan-jangan anggota keluarganya sendiri. Sementara untuk nilai keuangan inklusinya lebih kepada literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan soal produk keuangan. Misalnya saja dia sudah terbiasa belum pakai semacam GoPay kan gitu, Dana atau yang seperti itu, atau kemudian biasa punya rekening atau tidak, atau dan ya yang terkait dengan hal itu Mas Ado. Oke. Saya izin rekap dulu Pak. Baru awal tapi ini kita udah rekap ya. Tapi berarti yang kita monefkan ini kalau ke debitur ini benar-benar mendalam ya kita ya Pak. Kita nggak hanya ngelihat luarnya juga, nggak hanya melihat luarnya saja, tapi juga sampai memperhatikan nilai keuangan, memisahkan bahkan itu antara yang pribadi dengan usahanya gitu ya. Ya karena itu kan saling terkait sebenarnya kan gitu, apalagi untuk usaha mikro kan gitu. Bahkan kadang-kadang ya itu untuk kita mengetahui sampai sejauh mana dia nanti ya mampu lah, artinya mengembangkan usahanya untuk membiayai kehidupan pribadinya, dan sebagian lagi nanti untuk membayar kembali ya pinjamannya. Kan itu dia Mas Ado. Betul. Ya. Oke. Lalu tadi Bapak juga ada bilang monefnya ini monef ke debitur ya, debitur UMI dilakukan secara yang tadi kita ke Inggrisan sedikit Pak, baseline dan endline gitu Pak. Nah, baseline dan endline ini kalau saya boleh jujur ini pertama kali saya dengar Pak. Itu apa dan ya maksudnya apa fungsinya gitu loh? Iya.
Jadi seperti yang Mas Ado tadi ya, selain 3 komponen tadi yang kita ke debitur ini memang lebih lebih banyak ini indikator-indikator yang kita lihat agar kita mendapat informasi yang lebih komprehensif ya. Jadi kalau Monet Baseline ini adalah survei awal yang dilakukan kepada debitur yang terpilih. Nggak mungkin kita lakukan semua kan. Jadi yang terpilih nanti akan menjadi standar awal tingkat keekonomian debitur. Jadi kita lihat nanti kita petakan gitu dia di awal. Dan kemudian nanti N-line itu merupakan monep yang dilakukan kepada debitur yang sama. Jadi kita mengikuti ya, kalau dalam metode statistik itu udah biasa dikenal itu. Namun dilakukan untuk setahun kemudian. Jadi hari ini kita monep dan kemudian nanti setahun kemudian atau setelah diberikan setahun kemudian seperti apa dampaknya kan gitu. Mungkin yang kita pilih ini kan baru dia menerima, terus kemudian nanti setelah setahun bagaimana kan gitu. Itu saya kira Mas Ado ya. Jadi dalam artian ya tujuan dilakukannya ini ya apakah UMI itu tadi ya, apakah dilakukannya survei baseline dan N-line ini adalah untuk menganalisis perubahan tingkat keekonomian debitur yang menerima pembiayaan UMI. Apakah pembiayaan UMI itu membantu taraf kehidupannya baik dari segi usahanya maupun pribadinya, dan seberapa signifikan ya pembiayaan UMI tersebut meningkatkan tingkat keekonomiannya. Jadi kita lihat itu dia Mas Ado ya. Jadi nggak kita begini baik-baik saja, enggak. Jadi kita lihat awal dan akhirnya seperti apa gitu Mas Ado. Berarti ini memang untuk monefnya ini sendiri sudah dirancang sebegitu ya. Terlepas dari sederhana metode ini, saya kira sudah memasukkan banyak unsur saya kira ya, dan saya kira sudah kita akan ada banyak hal dilihat nanti dampaknya baik terhadap kehidupan pribadinya ya, baik terhadap usahanya sendiri kan gitu, dan yang lebih penting lagi adalah apakah ini berpengaruh ke dua hal itu tadi atau tidak kan itu Mas Ado. Nah, kalau untuk dari ininya sendiri Pak, untuk dari monefnya sendiri berarti kan KPPN ini udah berapa kali melakukan gitu sudah, ya? Sudah, ya. Setidaknya berarti karena sudah ada baseline dan N-line setahun 2 tahun terakhir berarti saya asumsi udah melakukan ya Pak? Ya. Itu untuk hasil dari monef baseline dan N-line-nya ini kira-kira ada gambaran nggak Pak? Pasti ada gambarannya Mas Ado. Jadi nggak mungkin dong kita melakukan sesuatu kegiatan tanpa tujuan yang jelas kan gitu. Jadi dari hasil uji dampak baseline dan inline yang dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 ya, dapat disimpulkan terjadi kenaikan nilai keekonomian debitur dari 2 periode ya. Pertama 2019 ke 2020, yang kedua itu 2020 ke 2021. Nanti yang akan datang mungkin dari 2021 ke 2022. Nah, ada hal yang menarik ya. Jadi kita lihat di sini walau secara dari 2019 ke 2020 ya, walaupun nilai keekonomian debitur di baseline tahun 2019 ya mengalami penurunan ya dibanding baseline di tahun 2020 ya. Ini kan lebih karena kan di tahun 2019 kan dilakukan baseline, di 2020 juga dilakukan baseline. Tapi antara baseline 2019 dengan 2020 ini terjadi penurunan di 2020 ya. Tapi ini dapat dijelaskan sebenarnya ya, karena di 2020 kan mulai terjadi pandemi Covid ya, sekitar bulan Maret ya. Nah, tapi kalau kita lihat di N-line-nya ya baseline ke N-line ini di tahun 2021 itu lebih besar kenaikannya daripada baseline N-line di tahun 2019 ke 2020 ya. Jadi artinya kan lebih survive dia. Jadi nilai keekonomiannya jauh lebih tinggi kan gitu ya di tahun 2020 ke 2021. Kenaikannya ya. Jadi itu dia. Artinya mungkin orang juga mulai beralih ke produk-produk yang bisa mungkin didapat mungkin secara online dan macam-macam kan, karena beberapa produk UMI kan sudah bisa masuk ke situ kan gitu ya. Betul. Itu dia saya kira. Nah, masuk akal juga sebenarnya sih Pak. Karena
kalau dipikir-pikir waktu tahun 2020 itu nih Pak, saat pandemi mulai ini kan memang istilahnya banyaklah terjadi pemutusan hubungan kerja, ya kan, karena penghematan anggaran atau apalah istilahnya gitu. Dan memang benar sih 2020 itu kalau nggak salah difokuskan untuk memulai usaha wirausaha sendiri. Jadi di sini ini ya Umi ini benar-benar apa istilahnya bersinar banget gitu Pak. Jadi ya memang pada survive dari banyak penelitian kan yang banyak survive itu kan adalah UMKM termasuk Umi di dalamnya saya kira jadi saya nggak bisa mengatakan ya memang ini masih sangat pendek ya, tetapi kalau kita lihat statistiknya tadi ya, kalau kita lihat baseline 2019 ke baseline 2020 terjadi penurunan ya kan, artinya penurunannya kenapa? Karena mungkin lebih banyak orang yang lebih terdampak karena pandemi itu tadi. Tetapi kalau kita lihat dampaknya atau baseline to end line-nya itu tadi ya, kita ini data loh yang menunjukkan data yang dilakukan melalui survei itu mengalami kenaikan kan gitu. Artinya di sini juga kita lihat ya tahun 2020 ya peningkatan jumlah debitur juga meningkat ya, terus kemudian untuk mengikuti pembiayaan Umi ini sepanjang tahun, jadi orang mulai tahu, teredukasi, terus kemudian lebih mudah mengakses, persyaratannya lebih rendah walaupun jumlah uangnya ya lebih kecil, dan kita berharap nanti ya setelah mereka menerima Umi nanti bisa naik kelas, tidak di Umi terus gitu loh. Gitu Mas Ado. Naik kelas ini berarti dari Umi ke KUR begitu ya Pak? Kalau yang ke UMKM lah. UMKM ya. Dari usaha ultramikro ke UMKM. Ke UM-nya dulu baru mikro, kecil, menengah. Jadi dia Umi dulu kan ultramikro, terus kemudian mikro, kecil, menengah. Gitu Mas Ado. Itu udah harapannya gitu loh. Insya Allah harus ada naik kelas gitu loh. Sampai komersil begitulah ya Pak. Siap. Oke. Nah, lalu untuk kedepannya nih Pak, kalau dari DJPB, Kanwil dan KPPN gitu Pak, kira-kira ada apa istilahnya ya, pemekaran bimbingan gitu atau yang bisa dilakukan untuk Umi ini gitu Pak, selain monitoring Pak. Jadi saya kira peran ini sesuai juga dengan inilah ya. Kita kan harus ikut apa kebijakan daripada Kementerian Keuangan. Jadi dalam artian Bu Menteri itu ya dan termasuk juga Pak Wamen ini ya mencanangkan bagaimana agar kita tidak sekedar apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana kita berdampak terhadap pengembangan baik UMKM maupun Umi ini tadi kan gitu, termasuk wabil khusus Umi ini tadi. Jadi hampir semua unit eselon 1 melakukan inovasi-inovasi terkait dengan hal itu. Karena memang Bu Menteri mengharapkan ya Kementerian Keuangan sebagai BUN mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan agar dapat dirasakan atau berdampak luas bagi UMKM, termasuk di dalamnya Umi ini ya, itu ke depannya. Jadi tidak hanya pengawasan pembiayaan ya, namun khusus untuk DJPB ya, itu diharapkan ikut berperan dalam memberikan bimbingan dan asistensi bagi para pelaku usaha Umi dan UMKM, mulai dari kurasi, termasuk acara podcast kita ini kan edukasi termasuk di dalam itu ya, dan pengenalan pembiayaan bagi pelaku usaha non penerima pembiayaan ya. Jadi termasuk nanti mudah-mudahan ini bisa diakses juga hingga pelatihan, pendampingan, perizinan, mungkin seperti itu ya. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Tapi artinya langkah-langkah kecil yang dilakukan termasuk juga ya salah satu seperti yang dilakukan di KPPN Jakarta 7, kita mengembangkan atau mendesain ya ruangan kantor kita, ruangan pelayanan kita, ada tempat untuk semacam warehouse ya bagi produk-produk Umi maupun UMKM. Mudah-mudahan nanti katakanlah mitra kerja kita yang berminat untuk membeli produk itu dapat menghubungi, kan itu dia sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM-nya. Itu Mas Ado. Jadi nggak sekedar monef aja kan gitu. Jadi monef tapi bagaimana kita membantu mungkin dari pemasarannya, dari segi keuangannya, dari segi katakanlah promosinya kan gitu. Termasuk yang di tempat kita, di KPPN Jakarta 7 ya, kita sudah melakukan renovasi atau kemudian penyesuaian ruangan layanan kita, di mana ada standarisasi di situ. Kita harus menyiapkan
satu tempat atau satu area untuk katakanlah kita memajang produk-produk UMKM. Itu saya kira Mas Ado, ya. Termasuk acara podcast podcast ini karena ya. ini juga bentuk sosialisasi gitu. Siap. Ya. Nah, termasuk juga kemarin ya di episode sebelumnya kan kita podcastnya di ruangan di pojok UMKM itu. Itu di mejanya itu kelihatan produk-produknya itu, kopi-kopinya iya, itu ya. Tidak hanya di meja, tapi juga ada di apa namanya etalase yang spesial kita buat yang menarik kan gitu. Iya, Ya kan? Nah, itu dia. Itu Mas Ado saya kira. Jadi kedepannya KPPN ini tidak sekedar bagaimana menyalurkan biaya APBN, tidak sekedar bagaimana kita mengkonfirmasi penerimaan negara, tetapi juga kita diharapkan berperan ya mengawal pengembangan UMI maupun UMKM ya agar dapat lebih menggerakkan perekonomian kita ya, perekonomian masyarakat, mendorong kesejahteraan masyarakat. Itu saya kira Mas Ado yang perlu saya sampaikan. Oke, berarti ternyata peran KPPN dan Kanwil ini bukan lumayan, benar-benar apa ya namanya, membumi gitu ya Pak dengan program UMI ini. Siap. Gitu. Jadi itu dia. Jadi KPPN itu adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara. Salah satunya juga adalah bagaimana mengamplifikasi, mengedukasi dan menggerakkan agar masyarakat dapat dapat mengakses pembiayaan itu tadi termasuk UMI di dalamnya, dan yang kedua kita juga mendorong bagaimana UMI ya, termasuk UMKM termasuk UMI ini lebih berkembang lagi. Itu saya kira peran daripada KPPN. Dalam hal ini ya kita di KPPN Jakarta 7 sudah langsung melakukan termasuk dalam kegiatan podcast kita hari ini atau kemudian di TV KPPN Jakarta 7. Itu Mas Ado saya kira. Ya. Siap. Mungkin begitu saja Pak untuk saat ini Pak ya. Karena kita kan apa yang saya penasaran di hari ini sudah terjawabkan oleh informasi dari Pak Fauzi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya. Sama-sama Bang Ado. Iya Pak. Mungkin kapan-kapan kalau kita bisa ketemu lagi Pak, atau mungkin kita di episode berikutnya kita bisa mengundang pihak-pihak luar. Siap, gitu, silahkan, nggak apa-apa. Jadi kita terbuka aja. Jadi artinya ya saya berharap bukan hanya Mas Ado Bang Ado yang mengerti ini, tetapi juga pihak-pihak lain yang ya kita harap juga dapat mengakses ya acara ini. Gitu, Mas Ado. Terima kasih ya atas undangannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Bapak. Oke ya.